kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Amin. Selamat pagi saudaraku, mari muliakan Tuhan dengan semua pekerjaan kita. Dibimbing firman-Nya dari Mazmur 143 ayat 1, demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada ucapan orang bijak yang mengatakan doa adalah nafas hidup orang beriman. Berdoa berarti menghirup kehidupan, supaya doa itu kemudian sama seperti oksigen, menghidupkan iman. Berdoa sama juga berarti mengisi pelita kita dengan minyak supaya sinar terang iman itu bersinar terus-menerus. Maka orang yang tidak berdoa, imannya lama-lama akan ciut dan terakhir akan padam. Maka dalam berdoa ini, kita kemudian menerima kekuatan yang baru dan kemudian bimbingan di dalam Roh Kudus untuk senantiasa hidup di dalam iman. Saudara-saudaraku, demikianlah Daud dan semua hamba-hamba Tuhan, para nabi dan juga para rasul dalam kehidupannya. Bahkan Tuhan Yesus selalu menyempatkan berdoa. Pertanyaannya sekarang, bagaimanakah kita kalau berdoa? Yang pertama sekali, berdoa jangan menjadi pamer. Jangan menjadi seperti festival rohani. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius 6, jika engkau berdoa, pergilah ke kamar dan tutuplah kamar itu. Lalu berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi, supaya Bapamu menjawab doa. Doa itu bukanlah pertontonan, yaitu pertontonan kerohanian kita, menunjukkan kesalehan kepada orang lain. Kemudian di dalam berdoa jangan bertele-tele, karena Bapamu tahu apa yang kamu butuhkan. Kalau kita berdoa, jangan bertele-tele, tetapi Tuhan mengetahui apa yang kita butuhkan. Biarlah dengan kalimat yang baik dan kalimat yang benar. Kalau kita berdoa makan, biarlah doa makan. Kalau doa tidur, doa tidurlah. Kalau doa pembukaan sesuatu acara, doa pembukaan. Jangan berdoa syafaat ketika doa pembukaan. Kalau doa syafaat, jelas poinnya apa yang kita doakan. Yang selanjutnya, para syarat untuk berdoa kepada Tuhan. Kalau kita membaca di Matius 6, ayat 13 dan 14, di sana dikatakan, kita harus mau mengampuni dosa orang yang berdosa kepada kita, supaya Bapa kita yang di surga mengampuni dosa kita. Maka sekarang, tetaplah berdoa. Ketika penderitaan menimpa saudara, berdoalah kepada Tuhan supaya diberikan penghiburan dan kekuatan. Tapi sebaliknya, ketika sukacita dan berkat saudara terima, berdoalah kepada Tuhan, bersyukur atas berkat itu, dan memohon juga supaya jangan lupa diri dan jangan sesat karena berkat yang melimpah. Dalam kegagalan, mintalah ketabahan kepada Tuhan, supaya kita juga jangan jatuh ke dalam pencobaan. Demikian juga ketika menghadapi ancaman musuh, berdoalah dan minta perlindungan kepada Tuhan. Dalam keputusasaan, berdoalah kepada Tuhan supaya kita dikuatkan dan diberikan pengharapan. Maka tetaplah berdoa supaya imanmu hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam segala hal kehidupan, dalam suka dan duka, dalam keberhasilan dan kegagalan, dalam ancaman, dan juga dalam keputusasaan, kami mau berdoa kepada Tuhan, supaya Bapa memelihara hidup kami, memberikan pengharapan, senantiasa sadar bahwa segala sesuatu adalah dari Tuhan, dan hidup kami dijamin oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, senantiasa biarlah roh kami menyala, dinyalakan oleh api Roh Kudus, untuk berseru-seru di dalam doa kami kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.